para ulama, para kiai, para orang-orang soleh, kita takut sama mereka. Apalagi sampai kelas-kelas ulama-ulama masyhur, ulama-ulama yang udah dikategorikan para wali-walinya. Nah, kita takut sama mereka. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka. Kami takut sama Allah. Kami takut kepada-Mu ya Allah, dan kami juga takut kepada orang yang takut kepada-Mu ya Allah, yaitu para ulama. Takut apa? Takut kualat gitu. Itu sekarang zaman fitnah, berani-berani banget. Nah, kalau sekelas Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dicaci maki, dihina-hina, kayak apa itu berarti? Bayangin tuh, begitu dahsyatnya beraninya gitu. Manggil-manggilnya tidak lagi panggilan-panggilan, namanya aja udah Soleh Tanggul, begitu dong. Ya Allah, Masya Allah, dihina, dicaci maki, di ini itu. Saya nggak bisa kebayangin gitu, kok bisa masuk. Makanya kita minta Allahumma zidni ilman nafi'an, minta ilmu yang berkah, bukan ilmu yang banyak. Yang pintar banyak, yang model begitu pintar nggak? Pintar nggak? Pintar. Ilmunya ada, bisa baca kitab, bahkan ngarang kitab, ya. Tapi nggak ada keberkahan, sehingga akhirnya yang kayak begitu. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, Allahumma inna nakhafu minka ya Allah, sesungguhnya kami takut kepada-Mu ya. Wa nakhafu mimman yakhafu minka, dan kami takut terhadap orang yang takut kepada-Mu. Itu para ulama, para wali-wali Allah, kami takut kepada mereka. Takut apa tadi? Walat itu. Yang ketiga, wa nakhafu mimman la yakhafu minka, dan kami juga takut kepada orang-orang yang tidak takut kepada-Mu. Takut kita sama orang yang paling orang yang berani sama Allah. Ada orang berani sama Allah? Ada nggak? Hah? Disuruh sembahyang kagak sembahyang, itu namanya takut atau berani? Hah? Nah, kita takut tuh sama orang yang model begitu. Takut apa? Takut ketularan kita. Ya, takut ketularan kita. Nah, kita jaga, jangan. Kalau kamu pengen cari sahabat. Pertama cari orang yang pintar, orang yang baik, akhlaknya bagus. Yang ketiga, cari orang yang soleh. Ya, orang yang soleh. Fala tashab fasikon, dan jangan sekali-kali kamu cari orang menjadikan sahabat buat diri kamu. Itu kan fasik, orang yang jahat. Musirun ala ma'siyatil kabira, apalagi orang itu memang terus-menerus melakukan perbuatan dosanya. Udah kita lihat, kita saksiin, emang kerjaannya berbuat maksiat, yang begitu temenin jangan. Jangan kita jadikan sahabat, sekedar kenal aja dah. Ya. Gitu. Kalau mau cari teman yang baik banget juga nggak akan bisa gitu. Mimpi kita bisa mendapatkan teman kalau kita mau cari teman yang tidak ada aibnya, yang tidak ada salahnya. Mimpi kita. Tidak akan mungkin kita bisa mencari teman, ya, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan teman untuk menjadi teman kita kalau yang kita cari teman itu orang yang tidak ada aibnya. Bisa nggak? Kenapa? Karena semua orang pasti punya salah, semua orang pasti punya aib, betul? Jadi kalau kita mau cari orang yang tidak ada aibnya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau pengen mau cari teman, ya udah kamu terima. Baik buruknya itu, emang semuanya orang pasti punya salah, pasti punya itu. Makanya berteman silakan, tapi kalau untuk bersahabat jangan. Kan kita punya akal, kita bisa pilih, betul ya? Ini baik apa jelek, bisa pilih kan kita? Bisa. Nah, kita cari yang begitu. Katanya, fala tashab, maka janganlah kamu jadikan sahabat daripada orang itu. Siapa? Fasikon, orang yang apa? Fasik, orang yang jahat, orang yang selalu berbuat maksiat. Li'anna man yakhafullah, karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah tidak akan mungkin la yusiru ala kabirati, dia tidak akan mungkin terus-menerus berbuat dosa, nggak akan lagi. Ya, karena dia ada rasa takutnya kepada Allah.
Wa man la yakhafullah, dan orang yang tidak takut kepada Allah, ya, la tu'manu ghawailuhu, ya, maka tidak akan aman daripada berbagai keburukannya. Jangan lagi kita bergaul sama orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Dia akan berani tuh kayak begitu. Kita mau nggak mau pasti akan mengikuti dia. Ada orang berani banget Allah. Ya, masya Allah. Bal yataghayyaru bitaghayyuril ahwal. Bahkan dia bisa merubah, ya, berubah tuh bitaghayyuril ahwal, disebabkan karena berubahnya keadaan kita. Cari sahabat itu yang terbaik. Wal a'rad, dan juga berubah daripada badannya. Ya, masya Allah. Oh, baik. Emang rada-rada susah nyari begitu. Yang carinya kalau yang model-model cari di tempat yang baik atau tempat yang jelek. Hah? Iya. Ada orang mau pergi haji, mau pergi umroh, gitu. Kemudian dia datang, dia tanya. Dia bilang, Kiai maaf deh, saya mau tanya dulu deh, kira-kira orang seperti saya bisa umroh? Dia ngomongnya gitu, orang yang seperti saya bisa umroh apa? Emang kenapa? Kalau ada duit bisa. Ya. Enggak, bukan itu maksud saya. Apakah model kayak saya ini bisa? Bisa. Siapapun bisa. Kalau memang itu panggilan Allah, bisa nggak? Oh begitu ya. Dosa saya banyak ya. Maksiat saya banyak. Ini saya banyak. Gitu. Saya selalu berkata, apa iya bisa saya? Bisa. Walaupun tiap hari yang dosanya segudang itu, kalau memang panggilan Allah, bisa. Maaf ya, dia buka bajunya, dia buka tatoan semua dari ujung kaki. Yang begini bisa nih dia. Wah, kalau ente bisa berangkat, itu berarti ente dipilih benar sama Allah. Benar ya? Iya. Karena orang yang berangkat ke sana adalah memang panggilan dan pilihan Allah, bukan karena dia kaya, bukan karena dia rajin ibadah, bukan karena dia orang yang bagaimana. Enggak, Allah pilih. Jangan mainnya ente. Ada orang yang hebat banget, tiap malam tahajud nggak dipanggil, ente dipanggil. Oh begitu kayaknya. Berangkatlah dia. Ketika dia berangkat sama kita dari Madinah, kita di Madinah kita ibadah biasa. Nah, berangkatlah dari Madinah ke Mekah. Karena ketika berangkat dari Madinah ke Mekah harus dalam keadaan berihram. Kan gitu. Kalau dia dalam keadaan berihram, mau nggak mau harus berpakaian ihram. Berpakaian ihram, nggak boleh pakai kaos, nggak boleh pakai celana. Dia hanya 2 helai kain aja yang menutupi. Pakai, tutupin tuh. Gitu, ditutupin sama dia. Perjalanan tuh dari Madinah ke Mekah, dia sampai di Mekah karena sudah niat, udah pengen umroh. Sampai di Mekah, ketika sampai di Mekah, apa dia bilang? Ketika kita mau tawaf, kita nggak mau dia. Nangis. Ya, saya nggak sanggup. Saya nggak pantas ditambah. Begitu. Saya nggak pantas kayak. Saya nggak kuat kalau begitu. Lihat orang begitu, masya Allah. Saya kotor banget saya. Saya kotor banget kayak. Nggak pantas saya di depan Ka'bah. Kata siapa nggak pantas? Kata saya. Enggak. Ente dipilih sama Allah. Ente suruh datang tuh ke Ka'bah. Lalu segala macam. Ente dipilih, benar-benar dipilih. Beruntung ente. Akhirnya mau berangkat. Saya bawa sendiri ke Ka'bah. Ada yang baru, masya Allah, di Ka'bah kayak apa dia berumrah gitu.
nangis-nangisnya. Ini semua segala macam makasih Kiai ya Allah. Udah. Ternyata setiap hari nggak pernah ada di kamar. Paling hanya sekedar makan lagi ke kamar. Kalau mau pulang kamar dari mana? Dari kamar. Tak pernah mau pulang nggak mau begitu juga, masya Allah. Dah selesai jadwal pulang. Ketika pulang kagak mau pulang, nggak mau pulang dia. Keras nggak mau pulang. Tolong diurusin, bagaimana caranya saya nggak mau pulang. Saya baru menemukan hidup di sini. Jadi dia merasakan kedamaian, ketenangan, keindahan segala macam. Kenapa bisa begitu? Karena kalau pengen menjadi baik, kalau pengen jadi baik, maka yang pertama bergaul dengan orang baik. Yang kedua lakukan kebaikan dan berada di tempat yang baik. Insya harus di tempat yang baik, harus bersama orang yang baik dan melakukan kebaikan. Kalau itu ada, insya Allah, ya, dia pasti akan berubah menjadi baik. Kenapa dia tidak mau? Karena memang di situ emang tempatnya ibadah di depan Ka'bah. Emang mau ngapain di sana? Main catur? Mau apa? Ya di situ kebahagiaan itu Ka'bah. Ajarnya memandangnya nangis saja, dia lihatin orang semua segala macam. Ya itu yang dia lihat. Bergaul dengan teman-temannya itu teman-temannya yang baik, semuanya yang baik. Insya Allah jadi baik. Nah di sini disuruh. Wa man la yakhafullaha la tu'manu ghawailuhu bal yataghayyar bi taghayyuril ahwal wal a'rad. Kalau kamu pengen jadi orang yang baik, ya, jangan kamu berteman dengan orang yang tidak pernah takut kepada Allah. Maka kamu akan baik. Ya, insya Allah. Pindah kepada yang baik. Tapi kalau dia pengen baik, udah ada niat pengen tobat, tapi masih di situ juga, masih bergaul sama dia juga, nggak akan bisa, ya, karena akan menjadi. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin kan diceritakan, ketika ada seorang pelacur yang luar biasa, kemudian dia bertobat, ya, kemudian dia bertobat, dia pengen ini, gimana caranya? Disuruh, kamu tidak bisa di situ karena kamu tidak akan mampu buat. Jadi mau nggak mau kamu harus hijrah, cari tempat di mana kamu akan tenang beribadah, di mana kamu bergaul dengan orang-orang yang beribadah. Kalau kamu biar kata tiap malam kamu nangis, tapi masih di situ juga, paham maksudnya? Masih berteman-teman dengan ada di situ, kamu tidak akan mampu karena kekuatan imanmu belum kuat. Ya. Kecuali iman kita udah kuat. Kalau yang kayak begitu sih belum, nggak bisa, harus dihijrahkan dulu. Gitu ceritanya. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, kalau Allah Ta'ala telah bersabda dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya hadis apa? Hadis qudsi. Ya. Firman Allah, ayat Allah, perkataan Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Wala tuti' man nighfalna qalbahu an zikrina. Yang pertama, dan janganlah engkau, hai Muhammad, janganlah engkau mengikuti man nighfalna qalbahu, orang yang telah kami lalaikan hatinya an zikrina, dari mengingat kepada kami. Jangan sampai kamu itu mengikuti orang-orang yang sudah kami lalaikan hatinya mereka. Allah lalaikan hati mereka karena Allah saking kesalnya dengan dia, Allah murka gitu, gak pernah mau sengaja Allah ini kan. Ada orang tidak merasa berdosa, dia tidak sholat, dia tidak ibadah, ya, dia tidak merasa. Datang kepada Imam Hasan Al-Bisri, kamu udah sholat, buat apa sholat? Saya nggak sholat, padahal dulu dia orang sholat. Nah, Imam Al-Bisri tanya, kamu nggak sholat? Enggak. Kenapa nggak sholat? Untuk apa? Saya
katanya kalau nggak sembahyang akan terus berbuat zina, berbuat maksiat, Allah akan berikan azab, Allah akan berikan mana? Saya belum merasakan itu. Ya, saya belum merasakan. Gak ada tuh siksa. Katanya kalau orang yang nggak pernah sembahyang, kalau orang yang berbuat maksiat, dia akan susah hidupnya, menderita. Usaha saya maju tuh, ini saya maju, karir saya naik, katanya. Ngomong sama Imam Hasan Al-Basri itu, ya. Jadi dia merasa, ya mana azab dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang mengingkari perintah Allah. Katanya Allah akan berikan azab, Allah akan berikannya. Apa kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri? Tahu nggak azab kamu? Apa yang Allah berikan? Allah tutup hati kamu untuk sholat. Paham? Itu azab yang paling terberat buat itu. Bukan penyakit, bukan hilangnya harta, tapi Allah tutup hatinya buat ibadah. Paham gak maksudnya? Itu udah penderitaan, siksa yang sangat berat itu buat kita. Jangan bangga tuh. Paham ya? Jangan bangga. Itu berarti Allah lagi menyiksa kita. Gak ada keinginan buat ngapain? Buat ibadah. Itu Allah lagi berikan siksa yang sangat berat buat kamu. Benar, Allah gak kurangin tuh hartanya. Bisa jadi malah akan setan malah demen. Kalau kita baca Wasiatul Mustafa, setan bakalan nemenin yang kayak begitu, malah dikipasin sama setan. Yang tadinya susah bisa jadi apa? Bisa jadi gampang. Semua dengan segala cara diini, tapi hatimu itu dilalaikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak sembahyang, maaf, bukan karena orang itu malas, bukan karena orang itu tidak mau sembahyang, bukan. Allah nggak mau disembah orang dia. Allah tutupkan tuh pintu hatinya, dia dilalaikan hatinya untuk mengingat kepada Allah. Dahsyat ini. Ini siksaan yang sangat berat. Bukan karena orang itu malas dia nggak mau ibadah, bukan. Karena Allah memang nggak mau apa? Nggak disembah sama orang yang kayak begitu. Kalau itu sudah masuk kepada kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allah udah murka, udah benci tuh Allah yang kayak begitu. Arba'atun yubghiduhumullah yaumal qiyamah. Ada 4 golongan manusia yang Allah benci sama dia. Allah benci. Ya. Yang pertama al-bayya'ul halal. Al-bayya' pedagang, orang yang menjual. Yang pertama Allah marah, Allah murka, Allah benci sama dia siapa? Al-bayya'ul halal, yakni orang yang berdagang tapi suka bohong, campur sumpah. Suka bersumpah untuk menutupi apanya? Kebohongannya. Ya. Pedagang-pedagang yang dikit-dikit, demi Allah enggak. Demi Allah ini bagus, ini barang luar biasa nih. Gak ada yang pakai nih kecuali ente doang sama Raja Salman. Dia bohong dengan sumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, hanya untuk menutupi daripada itu. Allah murka banget lagi. Yang kedua al-faqirul mukhtar. Allah benci gitu. Allah tidak akan berikan rahmat kepadanya. Siapa? Al-faqirul mukhtar, orang yang miskin sombong. Gede banget orang dia itu. Udah miskin sombong. Siapa orang miskin sombong itu? Yaitu orang yang bataral haq, orang yang meninggalkan kebenaran. Udah susah hidupnya, sembahyang kagak mau, ibadah gak mau. Ada nggak yang begitu? Masya Allah. Dia mau alasan kan di hadapan Allah. Orang aja kasihan sama kita. Ya, dipantes kalau dia kagak sembahyang mah, mau susah, mau miskin. Dah kita kasih. Begitu nggak kita? Nah dia berharap nanti di hari kiamat seperti itu, Allah akan kasihan sama dia. Enggak, demi Allah enggak. Enggak dialamin tuh orang yang begitu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Dengan alasan yang macam-macam. Ntar ketemu tuh Pak, kalau kita baca kitab Nasaihul Ibad. Ada orang ditanya, kenapa kamu tidak sembahyang? Sakit ya Allah. Saya bagaimana mau sembahyang, jalan aja susah ke kamar mandi.
mau wudu aja susah. Kenapa emang? Stroke. Sakit saya stroke, jadi saya nggak bisa sembahyang. Stroke kan berat juga stroke. Segerobak aja berat. Apalagi stroke. Kenapa kamu mau sembahyang? Saya sakit stroke, ya Allah, boro-boro bagaimana? Saya minta supaya engkau jangan marah sama saya, kasihan sama saya jangan sembahyang. Diomelin Allah. Ente baru sakit segitu doang kagak mau sembahyang. Ente gak lihat dong, Ayub, hambaku, penyakitnya lihat. Gak ada penyakit separah penyakit Ayub. Keluar belatung dari tubuhnya. Orang semua menghindar sama dia, gak mau, takut ketularan karena bau badannya ini itu segala macam. Penyakit yang paling berat adalah penyakit siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Tapi lihat Ayub, sakit kayak begitu, masih sujud kepadaku, masih sholat kepadaku, masih menyembah. Lu baru pilek doang. Jadi nggak dialamin. Kenapa kamu? Saya sibuk, urusan saya banyak, habis usaha saya maju banget, sehingga akhirnya saya nggak sempat untuk beribadah. Saya bikin soal cabang toko saya ini di sana, setiap gang ada semua segala macam. Domelin Allah. Ente baru segitu doang, baru kaya segitu aja udah lupa kamu sembahyang sibuk. Ente kali ya Sulaiman, hambaku. Siapa orang yang lebih kaya daripada Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman adalah orang yang paling kaya. Sampai ada film namanya King of Song, raja yang paling kaya. Lihat, sekaya-kayanya Sulaiman masih apa? Masih sujud, masih sembahyang. Baru segitu doang, dia lu minta. Kenapa kamu gak sembahyang? Saya sibuk ngurusin. Habis gimana ya, orang dikit-dikit minta bikin KTP, jadi RT, kagak sembahyang. Diomelin Allah. Ente baru segitu, ente gak lihat Yusuf, dia Perdana Menteri Mesir, aman semua, sibuknya kayak apa, tapi sujud. Terus ente kenapa gak? Saya orang susah ya Allah, saya miskin, boro-boro mau sembahyang. Ya saya sibuk cari duit, banting tulang, peras keringat. Kalau nggak gitu saya nggak makan. Domelin Allah. Ente baru segitu doang nggak mau sembahyang. Ente nggak lihat hambaku yang paling miskin, Isa alaihissalam. Jadi nggak bisa diambil, kita nggak bisa ntar alasan macam-macam. Paham maksudnya? Nah sekarang kita beruntung nih, bersyukur gitu. Miskin banget juga kagak, betul ya? Sakit, ya alhamdulillah, paling puyeng-puyeng doang dikit. Cuman masalahnya puyengnya kalau pas mau ngaji doang. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Nah, jadi minta tuh sama Allah. Wala tuti man ghafalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu berteman. Ya Muhammad, kata Allah ngomong sama Nabi, katanya buat kita, jangan kamu ikutin, jangan kamu bergaul kepada siapa? Kepada orang ighfalna qalbahu an zikrina, orang-orang yang selalu lalai daripada peringatan aku, kata Allah. Paham tuh? Ya, jangan kau bergaul dengan mereka. Wattaba'a hawahu, yang dimana mereka selalu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Ya, insyaallah. Wa kana amruhu furuta. Ya, dan adalah mereka itu amruhu furuta, keadaannya itu melewati batas. Masyaallah, nauzubillah. Fahzar suhbatal fasik, maka oleh karena itu hati-hatilah, berwaspadalah suhbatal fasik, bersahabat dengan orang yang fasik. Jangan sampai kamu ya. Kalau berteman sih boleh-boleh aja, paham ya? Kita berteman sih boleh-boleh, tapi jangan lama-lama, jangan dijadiin sahabat yang begitu. Ya cukup sekedar kenal aja dah, sekedar ini gak enak gitu. Fa inna musahadatil fiski, karena sesungguhnya melihat kefasikan wal ma'siyati ala dawam,
dan maksiatnya. Kita lihat, kita saksiin tuh kejahatannya, kemaksiatannya alat dawam secara terus menerus. Tuzilu an qalbika, itu akan menghilangkan dari hatimu karahiyatal maksi, yaitu daripada kebencian pada maksiat. Bisa jadi tuh kita lihat dia, orang itu selalu berbuat apa? Maksiat. Karena kita berteman sama dia, tiap hari kita lihat lah, itu romannya dia tiap hari maksiat, badannya sehat aja ya gitu. Padahal begadang tiap malam, banting kartu tiap malam, tapi badannya sehat aja ya. Romannya rokok kalau putus-putus itu dia dari segala macam. Begitu kita lihat dia ya. Nah, akan menumbuhkan keraguan di dalam diri kita ya tentang hal yang seperti itu. Tuzilu an qalbika karahiyatal maksiyah, akhirnya yang tadinya kita benci akhirnya timbul tuh keraguan, akhirnya kebenciannya mulai luntur dikit-dikit. Nah, gue cobain juga dah kayak begitu. Bisa begitu nggak? Dia kagak sembahyang kayak tenang aja tuh romannya. Katanya susah orang kagak sembahyang, katanya kalau segala macam, kalau kagak ngaji kagak ini berangsak hidupnya. Itu romannya dia enggak ya, tenang aja, dagangannya lancar, usahanya bagus, kerjanya juga lancar, malah bininya 4 lagi. Udah terlihat kayak begitu, kayaknya rumahnya enak banget, itu dia kagak sembahyang tuh, kayak begitu ya. Akhirnya menumbuhkan keraguan di dalam diri kita. Ternyata maksiat itu yang tadinya kita benci, dikit-dikit akhirnya kita apa? Senang mulai. Nauzubillah. Hati-hati itu katanya. Maka oleh karena itu katanya, kalau kamu melihat kejahatan, kalau kamu melihat maksiat yang dilakukan oleh kawan kamu itu, ala dawam, terus menerus, itu kamu saksiin, kamu temenin. Emang sih kita nggak ikut, kita nggak minum, kita nggak judi, tapi ada di situ. Pahamin maksudnya? Kita berteman sama dia, kita saksiin setiap hari. Mau nggak mau kita ngelihat dia nggak? Melihat. Kita lihat, nah, kayaknya perlenteng banget tuh, bajunya bagus, ininya bagus, ininya bagus semua. Tuh, senang kita, girang kita ngeliatnya, enak juga ya. Kagak terganggu tuh, ya, masya Allah. Wa yuhawwinu 'alaika amroha, dan akan memudahkan kepadamu itu amroha, ya, pada urusan kemaksiatan tadi. Akhirnya mau ngomong ikutin. Walizalika hana 'alal qulubi maksiatul ghibah. Nah, dan karena yang demikian itu akan menjadi mudah buatnya kepada hati untuk berbuat maksiat, ya. Al-ghibati li ulfihim, mengumpat karena mereka menyenangi dari lahak daripada perbuatan riba. Dia ngomongin orang, akhirnya kita ngikut. Lo jangan ngikutin dia, udah mendingan sama gua aja, jangan ngomong saya datang doang dia. Datangnya doang, lo gak lihat tuh susah banget hidupnya, ini itu dan segala macam, dikit-dikit ampok badannya, bayang mulu padahal, tapi sakit mulu. Ya susah banget, usahanya begini, udah begini kayak gua nih. Bayang kagak, ini kagak, lu lihat, susah gak gua, seneng gak gua? Tuh. Akhirnya mau terpengaruh gak tuh? Iya, udah. Karena gua modalin sedikit nih, modalin lagi sama dia, lah ilah, perek ngaji, dimodalin tuh olehnya. Gitu. Ya astagfirullahaladzim, wa yuhawwinu 'alaika amroha. Akhirnya kita akan diberikan kemudahan dengan perbuatan maksiat, dimodalin. Mau nggak mau ikut dah, ya. Walizalika hana 'ala qulubi maksiatil ghibah, dan dia menceritakan berbuat ghibah di tempat itu diulang sehingga akhirnya kita berbuat ini. Walau ra'au, dan seandainya mereka itu ra'au, melihat khatiman min zahabin, ya, sebuah cincin daripada emas, au malbusan min haririn, atau sebuah pakaian daripada sutra, ala faqihin, ya, yang dipakai oleh seorang yang mengerti hukum agama, lastadda inkaruhum alaihi, ya, tentulah ya sangat keras tuh pada mereka itu mengingkari kepada seorang yang faqih itu, ya. Wal ghibatu asatu min zalika, sedangkan mengumpat orang lebih berat daripada itu semua.
gitu kita ngomong itu lihat. Nggak boleh banget kita lihat orang yang baik pakaiannya ini itu dan sudah masya Allah, nauzubillah. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama katanya tadi kata Imam Ghazali ada berapa? 5. Perhatikan kalau kamu pengen jadi sahabat 5. Sahabat nih, bukan apa? Teman-teman. Ya, kalau kamu pengen jadi sahabat, perhatikan oleh kamu 5. Yang pertama, carilah sahabat orang yang apa? Yang berakal, orang yang pandai, orang yang mengerti, sehingga kita bisa ada tempat untuk bercurhat, untuk bertanya. Yang kedua, carilah teman orang yang berhusnul khuluq, berakhlak baik, ya, mulutnya baik, perbuatannya baik, yang tua hormat, yang muda sayang, cari yang begitu. Yang ketiga, carilah orang yang apa? Yang kesolehannya jelas, yang gak pernah ninggalin sholat, gak pernah ini itu, ya. Cari orang-orang yang seperti itu, maka insya Allah kamu akan menjadi orang yang baiklah. Ar-rabi'atu alla yakuna harisan ala dunya. Nanti yang keempat, cari katanya apa yang menjadi sahabat kita insya Allah ya dalam pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.